Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita kembali memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita dimudahkannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Kita berada di satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairu biqa'il ardi masajidullah. Tempat yang paling baik dan paling mulia di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita berada di sebuah acara kegiatan majelis ilmu, sebuah majelis yang juga sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berada di tempat yang paling dicintai Allah dalam sebuah kegiatan yang paling dicintai oleh Rasulnya. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu malam ini bisa mendapatkan cinta Allah dan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita juga jangan pernah putus untuk berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang serius dalam mencintainya, jujur dalam mencintainya. Cinta Rasul itu tidak cukup hanya dengan ucapan lisan, gak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi harus dibuktikan dalam keseharian kita. Apa yang beliau suka, kita wajib pula menyukainya. Apa yang beliau benci, wajib pula kita ikut membencinya. Itulah bukti nyata dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakanlah beliau adalah yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Bahkan beliau lebih berjasa dari orang tua kita sendiri. Orang tua kita hanyalah sebagai asbab kita berada di dunia, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai asbab untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Perbanyak selawat, perbanyak salam untuk beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di setiap jengkal bumi Allah ini ada para malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk kemudian mereka menyampaikan selawat dan salam yang kita ucapkan untuk beliau. Betapa mulianya kita. Tidakkah kita ingin mendapatkan kemuliaan itu? Saat kita berselawat dan bersalam untuk beliau, ada malaikat yang akan menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu salam itu tidak perlu dititip-titip. Kepada Nabi itu tidak perlu salam itu dititip-titip, langsung saja ucapkan, insya Allah bisa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tentu saja di akhirat kelak semua kita bisa mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Selesai kita bicara tentang maqasidus syariah dalam bab taharah, dalam bab bersuci. Alhamdulillah kita sudah akhiri pada pertemuan yang terakhir. Kalau kita lihat buku-buku fikih,
setelah babut taharah itu biasanya para ulama langsung masuk ke dalam babus salah atau kitabus salah, bab yang berkaitan dengan ibadah solat, sebuah ibadah yang sangat menentukan dalam kehidupan kita, ibadah yang paling menentukan dalam hisab di akhirat kelak itu adalah ibadah salat. Nabi SAW yang mengatakan seperti itu, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama sekali yang dihisab di akhirat kelak seorang hamba itu, yang pertama kali dihisab padanya adalah ibadah salat. Iza saluhat saluha sairu amali. Apabila hisab solatnya itu sudah bagus, itu berpengaruh nanti pada ibadah-ibadah yang lain, akan mudah yang sesudahnya. Tapi kalau seandainya fasadat, kalau hisab solatnya itu yang sudah bermasalah, maka itu akan berpengaruh pula pada yang sesudahnya. Akan banyak kesulitan-kesulitan kalau LPG solatnya itu yang tidak aman. Jadi kalau di dunia ada LPG, ada laporan pertanggungjawaban. Di akhirat ternyata juga ada laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban akhirat tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dirubah-rubah. Dia dulu pernah sholat 10 kali dibuat jadi 100, tidak bisa. Itu LPG dunia yang bisa diutak-atik. Tapi untuk di akhirat ada pertanggungjawaban yang langsung oleh malaikat Allah, dan Allah yang nyuruh. Yang pertama kali akan dihisab itu adalah yang wajib, solat yang wajib. Kalau seandainya yang wajib sudah selesai, dalam hadis dikatakan Allah bertanya kepada malaikatnya, hallahu min tatawwu', apakah si fulan ini punya ibadah-ibadah sunnah, solat-solat sunatnya? Setelah itu dihisab pula yang sunnahnya, rawatibnya, ba'diyah, qabliyah, duha, isyraq, macam-macam lah itu nama solat sunat yang masyru', itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah-ibadah yang sunnah itu fungsinya adalah untuk menyempurnakan, melengkapi kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan yang wajib. Apa ada kekurangan-kekurangan yang wajib? Tidak ada, lagi banyak. Tidak sekedar ada jawabannya, tapi banyak. Bolehlah kita tanya diri kita masing-masing, sampai hari ini berapa kali sholat kita yang benar-benar khusyuk? Jawab aja sendiri, tidak usah dikasih tahu jawabannya ke orang lain, dan tidak usah pula diincar-incar jawaban orang lain. Ini bapaknya gini, tidak perlu. Ini bukan untuk orang, ini untuk diri kita. Berapa kali kita yang benar-benar khusyuk? Itu saja sudah menjadi sebuah kekurangan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang sholat, barangkali dia mendapat setengah dari sholatnya, mungkin dia mendapat 1/4 dari sholatnya, mungkin dia mendapat 1/8 dari sholatnya, mungkin dia tidak mendapat apa-apa. Sebagaimana ibadah puasa juga seperti itu. Kan ada hadis Nabi kan, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Dan Allah tidak butuh pada lapar dan haus itu. Nah, oleh karena itu, salah satu dari bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, kita sebagai hamba Allah, sayang Allah itu luar biasa. Allah tahu betapa banyak kekurangan-kekurangan dalam yang wajib-wajib itu, sehingga disediakan ibadah-ibadah sunnah, solat-solat sunat untuk menutupi kekurangan dari pelaksanaan yang wajib.
Oleh karena itu jangan tinggalkan yang sunat hanya karena hukumnya sunat. Ini dulu sudah pernah juga kita berikan penjelasan ini. Cacat cara berpikir kita dalam ibadah kalau seandainya cara berpikir seperti tadi, ditinggalkan sesuatu karena hukumnya tidak wajib. Yang sunnah itu fungsinya sangat besar sekali. Salah satunya adalah untuk mencukupkan atau menutupi kekurangan-kekurangan dari yang wajib ketika nanti dihisab oleh Allah bersama para malaikat-malaikatnya di hari mahsyar kelak. Oleh karena itu ibadah solat, ibadah yang tentu saja akan sangat menentukan dan berarti bagi kehidupan kita, sehingga penting untuk kita lihat maqasidus syariah yang ada di balik ibadah solat. Selain itu ibadah solat memang memiliki keistimewaan dibanding ibadah-ibadah yang lain. Apa istimewanya? Istimewanya diantaranya adalah bentuk pensyariatan dari ibadah solat itu sendiri. Kalau ibadah-ibadah selain solat, Jibril yang diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi, temui itu Muhammad itu, sampaikan hukum ini. Jadi Nabi nunggu di bawah, Jibril yang turun. Tetapi untuk perintah solat, Nabi yang diminta naik. Jibril disuruh turun bukan untuk menyampaikan, tapi untuk membawa Muhammad naik ke atas. Itulah yang kita kenal dan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka wajar diawali ayatnya dengan Subhana, Maha Suci Allah, karena nampak kebesaran Allah, keagungan Allah di situ. Melakukan sesuatu yang memang tidak akan mungkin dilakukan oleh siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja itu merupakan keistimewaan dari ibadah solat. Naiklah Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril sampai ke Sidratil Muntaha, dan pada akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan sebuah syariat, yaitu ibadah salat. Awalnya tidak 5, awalnya 50, dibebankan sebanyak 50. Turun ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, langit kelima kalau nggak salah, ketemu dengan Nabi Musa. Ya Muhammad, apa yang kamu dapatkan dari Rabbmu? Saya dapat syariat agar mengerjakan salat sebanyak 50 kali. Apa kata Musa? Nggak mungkin tuh Muhammad, umatnya yang besar-besar sebegitu saja nggak mampu kalau dibebankan sejumlah itu. Coba lagi, minta lagi. Ini riwayat disebutkan oleh Ibnu Katsir dan oleh ulama-ulama yang lain dalam kitab-kitab tafsirnya. Minta lagi, kurang. Naiklah Rasulullah SAW sampai pada akhirnya berjumlah 5. Coba perhatikan baik-baik. Meskipun berjumlah 5, dikurangi bebannya, tapi pahalanya tidak dikurangi. Karena salah satu dari keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat yang lain adalah mudha'afatul ajr, dilipat gandakan kebaikan. Al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan sama dengan 10. Sekarang berkuranglah dia jadi 5, tapi 5 ini masing-masing nilainya 10. Berapa jadinya? 50. Kerjanya berkurang, gajinya mau enggak kita? Sekarang disuruh kita kerja seharian dapat gaji 1 juta. Sekarang dikurangi, udah kamu 1 jam aja lah sehari, gaji 1 juta juga mau?
Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad yang tidak ada pada umat yang lain. Mudha'afatul ajr. Awalnya 50, berkurang jadi 5, tapi pahalanya tetap benar-benar Rahman Rahim. Benar-benar Allah Maha Penyayang, Pengasih. Benar-benar tidak bisa kita hitung kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ibadah solat, ibadah yang dihiasi oleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rasanya hidup ini gelisah aja, buat solat. Karena dalam solat ada rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau rasanya rezeki sempit aja rasanya, bawa solat. Kalau jiwa ini selalu rasanya gundah gulana, enggak tenang, bawa salat. Dan ini untungnya kita sebagai hamba Allah ketika diperintahkan salat. Salat itu adalah saat di mana kita mengadukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul saja kalau capek dia sholat di bawahnya. Kalau kita hari ini capek kan bawa rekreasi, bawa main game. Rasul nak kalau capek dia bilang apa sama Bilal? Ya Bilal, arihna bis salat. Hai Bilal, ayo kita istirahat dengan sholat. Jadi istirahatnya itu dengan sholat. Kalau capek dia biar jiwa ini segar kembali, berarti dengan sholat. Luar biasa konsep solat yang diajarkan oleh Rasul kita. Ini yang harus kita pahami secara baik. Solat saat dimana kita mengadukan persoalan kita kepada Allah. Kita kalau punya masalah dalam hidup, jangan adukan kepada orang lain yang lebih banyak masalahnya dari kita. Ada orang yang lambat dapat jodoh, cari dukun. Ada orang yang ingin bisnisnya lancar, cari jimat pelaris. Ada orang yang biar sukses dalam usaha, macam-macam dicari, mengadu kepada orang lain yang lebih banyak masalahnya dari dia. Dukun itu jadi dukun karena dia banyak masalah itu kan. Pakai mahar pula tuh nanti jimat-jimat itu. Tetapi kalau kita punya masalah, adukan masalah kita kepada dia yang tidak pernah bermasalah. Siapa yang tidak pernah bermasalah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah solat itu sesungguhnya adalah saat dimana kita mengadukan masalah kita kepada Allah, seberat apapun masalah yang kita hadapi, akan ada solusinya kalau kita mengadu ke tempat yang tepat. Tapi kalau seandainya kita melapor kepada tempat yang salah, mungkin persoalan kita kecil tetapi bisa menjadi besar karena kita salah mencari tempat mengadu. Satu masalah kadang-kadang bisa menjadi 3, bisa menjadi 5. Tetapi kalau kita mengadu kepada Allah, 5 masalah yang kita adukan bisa menjadi semakin ringan, semakin sedikit karena tempat mengadu kita tepat. Bukankah untuk memilih 2 pilihan saja harus? Pernah tidak dengar istilah salat istikharah? Apa arti salat istikharah? Solat kita minta petunjuk ketika ada 2 pilihan yang mau haji kah atau mau nikah lagi umpamanya. Ragu, bawa solat. Ada ayah mau kuliah, ayah mau S3, anak juga mau S1, biaya tidak cukup. Yang mana yang didahulukan nih? Ayah dulu kuliahnya atau anak? Bimbang kita, bawa solat. Ada namanya solat istikharah, solat minta petunjuk agar diberikan pilihan yang tepat.
Mengadu kepada Allah. Ambil wudu, salat 2 rakaat. Ya Allah, ini 2 pilihan di hadapan saya. Berikan petunjuk yang manakah yang lebih baik bagi saya. Ketika nanti Allah arahkan hati kita memilih sesuatu, ambil pilihan itu, dan Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan apa yang ditakdirkan untuk kita. Itu satu contoh bahwa sholat adalah untuk menyelesaikan masalah. Bukankah kalau lama tidak hujan kita diminta apa? Ada sholat. Sholat apa namanya? Istisqa. Sholat istisqa namanya. Sholat minta hujan. Berarti kita menghadapi sesuatu dan kita melapor kepada Allah untuk mendapatkan solusi. Jadi luar biasa konsep sholat. Dia punya keistimewaan, punya fungsi yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita perlu memang untuk menggali maqasidus syariah yang ada di balik ibadah sholat. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Tujuannya juga agar kita semakin berkualitas dalam mengerjakan ibadah sholat. Karena ibadah sholat bukan sekedar gerak-gerakan ruku, sujud dan lain sebagainya. Enggak. Itu gerakan ternyata memang adalah memiliki maqasid yang kalau seandainya kita paham dan maqasidnya, tentu akan bisa membuat ibadah kita lebih bermakna, karena kita tahu dengan apa yang kita kerjakan. Kalaulah kita tahu apa yang akan kita dapatkan saat kita sujud, niscaya kita akan berlama-lama dalam sujud. Niscaya akan sebentar kali rasanya sujud itu kalau cepat-cepat. Kalaulah kita tahu apa yang akan kita dapatkan dari ibadah-ibadah sholat kita, tidak akan ngomel kita kalau seandainya imam ayatnya panjang. Ini panjangnya sikit imam tuh panjang kali ayatnya. Orang yang ngomong begitu hanya karena dia tidak tahu apa yang akan dia dapatkan saat dia berdiri dalam sholat tadi itu. Kalaulah kita tahu apa yang akan kita dapatkan, barangkali ya tidak akan ada perdebatan-perdebatan yang sifatnya barangkali tidak prinsip, yang sifat-sifatnya masalah-masalah ringan, tetapi kadang sering menjadi perdebatan dari ibadah sholat kita. Kalau kita tahu apa yang akan kita dapatkan. Nabi pun bilang seperti itu. Kalaulah kalian tahu apa yang akan kalian dapatkan dari saf yang pertama, atau apa yang akan kalian dapatkan dalam sholat subuh, kalian akan mendatanginya meskipun walau habwa, meskipun merangkak. Ini bahasa Nabi ini. Kalau kalian tahu apa yang akan kalian dapatkan dengan hadir di sholat subuh itu, kalian akan datang meskipun merangkak. Bahasa kalaulah kalian tahu itu menunjukkan bahwa faidahnya sangat besar dan sangat banyak. Cuma banyak orang yang tidak tahu. Maka wajarlah kata Rasul, asqalus salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat fajar, salat subuh. Karena mereka tidak tahu. Mereka hanya hadir untuk dilihat Nabi saja. Mereka hadir bukan untuk mendapatkan janji-janji Allah dari ibadah sholat. Hanya agar dilihat Nabi saja. Zuhur masih datang, Nabi nampak. Asar masih datang, lihat sama Rasul kena terang. Maghrib masih datang, karena masa transisi menuju malam kan masih terang juga tuh maghrib tuh. Pas sudah isya, mereka tidak datang lagi. Nggak begitu? Udah gelap, Nabi tidak nengok kita lagi. Subuh gelap juga, Nabi tidak nampak kita. Maka mereka
berarti mereka hanya datang untuk dilihat oleh Nabi. Dan inilah ciri-ciri munafik, riya, hanya ingin dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, sebelum kita masuk ke maqasidnya itu, kita coba lihat dulu definisi dan dalil. Salat, definisinya ya saya kira semua kita sudah paham ya. Secara bahasa salat itu artinya adalah doa. Jadi as-salatu bermakna ad-doa. Salat, salawat, bersalawatlah kepada Nabi. Apa arti salawat di situ? Doa. Karena akar katanya sama dengan salat. Bahkan salawat itu jamak dari kata salat. Artinya bersalawatlah kepada Nabi berarti doakanlah Nabi. Nabi aja minta atau perlu kita doakan. Tetapi perlu diketahui bahwa sesungguhnya ketika kita berselawat untuk Nabi itu, yang untung kita, seandainya kita yang hadir di masjid nih hendak berselawat sama Nabi, rugi Nabi? Enggak. Dia diampuni dosanya, dia dijamin masuk surga, udah dapat dia jaminan itu. Enggak pun kita berselawat, tak ada rugi bagi Nabi. Yang rugi kita. Jadi saat kita berselawat kepada beliau, kepada Rasul kita mendapatkan kemuliaan dan keuntungan. Bahkan satu selawat yang kita ucapkan balasnya oleh Allah sebanyak 10. Itu dalam hadis, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wa sallam. Siapa berselawat kepada saya satu kali, Allah balas sebanyak 10. Selawat di situ artinya adalah bermakna ad-doa. Ada dalam Al-Quran juga, wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Wa salli alaihim, berdoalah untuk mereka. Ini ayat tentang zakat. Doakanlah orang-orang yang memberikan zakat itu. Inna salataka sakanun lahum, karena sesungguhnya solat kamu, ini solat di sini artinya adalah doa kamu untuk mereka. Sakanun lahum, sakanun itu ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi sahabat dulu kalau mendapatkan doa dari Nabi itu luar biasa gembiranya. Karena itu sakanun lahum. Ada Ka'ab ibn Malik dulu yang terlanjur ndak ikut berperang, perang Tabuk kan jauh tuh. Ada 3 orang sahabat, diantaranya Ka'ab ibn Malik. Dihukum oleh Nabi. Apa hukumnya? Hukumnya hanya jangan ucapkan salam ke dia dan jangan jawab salam dia. Itu luar biasa bagi Ka'ab bin Malik, terapi dari Nabi ini. Dilarang mengucapkan salam, dilarang menjawab salam. Karena kalau Nabi yang sudah mengucapkan salam kan, apa arti salam? Selamat kan? Sekarang Nabi yang mengucapkan. Maka ada dalam satu kisah riwayat, ada sahabat yang ketika Nabi bertamu, diucapkan salam oleh Nabi, dia jawab pelan-pelan, Nabi tidak dengar. Assalamualaikum, dijawab pelan-pelan, Waalaikumsalam, tapi Nabi tidak dengar sampai 3 kali. Karena Nabi tidak mendengarkan jawabannya, Nabi pulang. Nabi ingin mengajarkan bahwa salam itu hanya 3 kali sunnahnya. Kalau tidak dijawab berarti pulang saja. Nabi balik belakang. Setelah balik belakang baru dibuka pintu, ya Rasulullah, ayo masuk, saya ada di dalam. Kaget Nabi, kok kamu tidak jawab salam saya? Saya jawab salam kamu ya Rasulullah, tapi dengan suara pelan. Kenapa pelan? Agar salam itu kamu ulang-ulang untuk saya. Agar salam itu diulang-ulang untuk. Kalau seandainya Nabi salam lagi, mungkin akan dijawab lagi dengan pelan. Tapi kan sunnahnya cuma 3. Maka nanti kalau kita bertamu, ada orang bersalam 3 kali, kita salam 3 kali lalu tidak ada yang menjawab, pulang saja. Mungkin karena tuan rumah tidak ada di dalam, atau tuan rumah sedang tidak mau menerima tamu. Kita sadar diri saja. Kalau dia tidak mau menerima tamu, ya kenapa harus memaksa diri? Tidak mesti digedor-gedor pintunya itu kan.
tok 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 tok, padahal dia tidak menjawab salam. Ada sunnahnya dalam agama. Jadi secara bahasa solat itu artinya adalah ad-doa, artinya doa. Ini salah satu dari ayat yang di dalamnya kata solat yang artinya adalah doa. Adapun secara terminologi, istilah syar'inya, solat tentu saja adalah sebagai sebuah ibadah tertentu yang terdiri dari perkataan, perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini definisi umum yang kita dapatkan di dalam buku-buku fikih. Para ulama fikih memberikan definisi seperti itu. Yang namanya ibadah solat itu mubtada'atun bitakbir, dimulai dengan takbir. Ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ihram itu apa? Sama dengan haji. Haji diawali dengan ihram. Ihram itu ahrama yuhrimu, mengharamkan. Takbir yang kalau seandainya takbir itu sudah terucap, maka haramlah untuk melakukan segala sesuatu kecuali yang hanya hubungannya dengan panduan ibadah solat. Sebelum takbir masih boleh ngomong enggak? Ayo sab sini sedikit, rapatkan. Boleh enggak sebelum takbir? Kalau sudah takbir enggak boleh. Sebelum takbir boleh minum enggak? Imam sudah takbir, kering rasanya kerongkongannya. Apalagi kak salat tarawih kan, kering pula kerongkongan dia lagi daripada imam tuh. Imam santai-santainya dia. Nah sekarang imam sudah takbiratul ihram, kita boleh enggak ambil air dulu minum? Boleh. Ketika sudah takbir haram, batal salatnya kalau dia minum juga. Maka namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Tidak boleh lagi melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Sama dengan haji, kalau sudah ihram, di mana ihram itu ditandai dengan ucapan kita Allahumma labbaika umrah atau hajjan. Kalau itu sudah terucap berarti kita sudah memasang ihram, maka larangan-larangan sudah mulai masuk. Yang tadi dibolehkan sudah tidak boleh lagi. Maka definisi salat itu mubtada'atun bit takbir. Amal tertentu yang di dalamnya ada aqwal, ada af'al, ada perkataan dan ada gerakan. Berarti salat kita dihiasi oleh dua hal, aqwal, perkataan, dan af'al dalam bentuk perbuatan. Apa contoh perkataan? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan lafaz, berarti itu kata-kata yang harus kita ucapkan. Kalau kita ruku ada bacaannya, itu aqwal. Setiap berpindah Allahu Akbar itu adalah aqwal. Dan ada af'al. Af'al itu gerakan. Sujud. Nabi kalau solat dia sujud ala sab'ati a'dha. Nabi kalau dia solat maka dia sujud di atas 7 anggota tubuh. Apa 7 anggota tubuh? 2 telapak tangan, 2 lutut kiri kanan, 2 jemari kaki kiri kanan, dan al-wajh. Al-wajh itu diwakili oleh kening dan hidung. Rasul yasjudu ala sab'ati a'dha. Itu namanya af'al. Jadi solat itu ibadah khusus, ibadah tertentu, ada aqwal, ada af'al yang dimulai dengan takbiratul ihram wa muhtatamatun bit taslim, diakhiri dengan salam. Ini definisi secara umum yang kita temukan. Apa saja jika disebut solat secara syar'i, maka awalnya takbiratul ihram, akhirnya adalah salam. Meskipun terkadang tidak ada sujudnya. Apa contohnya? Salat jenazah. Salat jenazah tidak ada sujudnya, tidak ada rukuknya. Kenapa tidak ada sujud, tidak ada rukuk? Karena kita tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalaulah solat jenazah ada ruku dan sujudnya, di depan kita ada jenazah, berarti kita sujud kepada jenazah. Dan sujud kepada selain Allah tidak dibolehkan. Ini dalam kajian akidah penting dipahami. Nggak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selainnya enggak. Kalaulah boleh manusia sujud kepada manusia, niscaya akan saya perintahkan istri sujud kepada suami. Apa hukumnya anak sujud pada orang tua? Ada enggak nampak kita ada yang viral anak sujud pada orang tua? Memakai atau mengamati apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis tadi, maka tidak boleh. Untuk menunjukkan bakti kita kepada orang tua bukan dengan sujud, karena sujud itu murni hak Allah. Yang pantas untuk kita sujud itu adalah hak Allah, dan sujud ibadah yang paling mampu membuat kita dekat kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid, min rabbih wa huwa sajid. Hamba itu paling dekat dengan saya, kata Allah, pada saat dia sujud. Fa aktsirud doa, maka perbanyaklah doa pada saat sujud. Jadi sujud itu saat dimana kita menghinakan diri kita, dan kita hanya pantas menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlakuan-perlakuan seperti itu tak pantas untuk dilakukan. Jangan sampai bakti kita kepada orang tua justru melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau berbakti dengan cara yang benar. Wabil walidaini ihsana. Dan tidak ada satupun ulama yang memaknai ihsana itu dengan sujud kepada orang tua. Baik, ikhwati fillah, makanya tidak ada sujud dan ruku dalam salat jenazah. Nah, ini definisi dari sebuah ibadah yang terpenting dalam kehidupan kita yang namanya ibadah salat. Waktu kita sudah habis. Sementara dalil kita baca saja dalil ini dalil yang menganjurkan kita untuk mengerjakan ibadah salat. Bisa kita dapatkan dari Al-Qur'anul Karim dan bisa kita dapatkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari firman Allah, aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimus shalah, dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar. Al-fahsya, al-mungkar, apa bedanya? Keji, mungkar. Ada yang diantara perbedaan yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya adalah al-fahsya, yang keji itu sesuatu yang berefek pada diri kita, sedangkan mungkar itu sesuatu yang berefek pada orang lain. Karena ada di antara kemungkaran efeknya pada diri kita, tapi ada kemungkaran yang lain efeknya pada dua-duanya tidak boleh dilakukan. Sama larangannya, dan sholat bisa mencegah dari kedua bentuk itu, baik dari perbuatan yang keji maupun dari perbuatan yang mungkar, memudaratkan diri sendiri maupun memudaratkan orang lain. Maka ada kaidah la darara wala dirar. La darara wala dirar. Jangan memudaratkan diri sendiri, jangan pula memudaratkan orang lain. Berarti fahsya wal munkar. Sedangkan hadis ini hadis yang sangat masyhur, saya kira, bunyal islamu ala khamsin, agama ini didirikan di atas 5 pilar, yang salah satunya adalah iqamis shalah, diletakkan pada poin yang kedua setelah tiang pertama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ikhwati fillah, mungkin sampai di sini aja dulu. Kita insyaallah nanti baru akan kita coba sambung pada slide-slide berikutnya, dan kita awali lagi nanti kita coba lirik sedikit
ayat dan hadis yang ada pada slide ini pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Mudah-mudahan majelis ini menjadi ibadah bagi kita bersama. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah dan dibukakan pintu hati kita untuk bersemangat menuntut ilmu dan bersemangat juga untuk mengamalkan ilmu yang didapatkan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.